Ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon Nagih Janji. Berdasarkan ramalan Jayabaya, mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya, dalam serah Sabtu Palon Pupu Papat, bersumpah akan muncul kembali Nagih Janji sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan Jayabaya masa Sabtu Palon Nagih Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jayabaya mengungkap bahwa 2023 adalah tahun datangnya Sabtu Palon Nagih Janji. Sabtu Palon Nagih Janji ini diyakini sebagai tanda akan datang terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jowo wis ilang jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas, pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu Limo dalam serah Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami arti Merapi, yang jeblok mililahar, lindu pengpitu sedino, kaline banjir bandang. Artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serah Sabtu Palon Pupu Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupu 11 dalam serah Sabtu Palon disebutkan, pagebluk ingkang pinangkung lelorong ombro-ombro injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, Pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Selain itu, ramalan Sabtu Palon Nagih Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung, sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon, dia mengemban tugas berat sebagai punakawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia itu pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat jangka Jayabaya Sabtu Palon
oleh pujangga Keraton Solo, Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalan yang berbunyi, pepes tene nuso tekan janji, yenus jangkep 500 warso, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami budi madeg sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Pari Martiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar area Jawa Tengah yang beragama Hindu atau Buddha, terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu, ia dikenal karena pertaruhannya dengan Syekh Subahir selama 40 hari 40 malam berakhir imbang. Ia akhirnya membuat perjanjian legendaris yang dipercaya masyarakat Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul ditulis oleh Ki Kalamwidi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Rua 1830 Jawa atau Sangkala Huguni Ngesti Nata sama dengan 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang Macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabtu Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan panduan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Gerindra Wardana, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini.